Halo Fitness Mania, selamat datang di Dunia Aderai. Kali ini saya akan buat kuliah malam minggu, udah lama ya, nggak kuliah malam minggu. Temanya lebih kepada yang tidak ada hubungannya sama fitness, tidak ada hubungannya sama bodybuilding, tapi paling tidak lebih kepada mind over muscle ya teman-teman ya. Temanya hari ini adalah sepi. Pertanyaannya adalah sekarang ke Desi. Desi pernah kesepian nggak? Pernah sih. Oh iya pernah. Ngerasa sepi. Sepi bahasa Inggrisnya apa? Lonely. Loneliness. Oh, loneliness. Ya, loneliness ya. Loneliness gitu ya, bukan ya tulisannya ya. Iya, betul. Jadi ada istilah yang mengatakan, katanya, ini bahasa Inggrisnya ya. You cannot be lonely unless, jadi kita tuh sebenarnya nggak bisa kesepian kecuali kalau apa? Kecuali unless we atau you gitu ya, you don't like the person you are alone with. Apa artinya, Des? Kamu tidak bisa kesepian kecuali kalau kamu nggak suka sama orang yang kamu ajak sepi. Pertanyaannya adalah siapa yang kita ajak sepi? Siapa yang kita ajak sepi? Diri kita. Jadi kalau kita nggak suka sama diri kita mau mengharapkan orang lain suka sama diri kita, bisa nggak? Nggak bisa. Jadi udah tahu kan jadinya. Nah jadi sekali lagi teman-teman sekalian, makanya kenapa konsep di sini adalah lebih kepada belajar untuk menyukai diri kita dengan cara yang namanya bersahabat dengan sepi. Di dalam kebisingan terdengar suara kepala. Di dalam keheningan, kesepian terdengar suara hati. Ya, paham ya teman-teman sekalian ya. Jadi ternyata sesuatu yang sepi, sesuatu yang kosong itu ternyata memberikan sebuah kekuatan. Blaise Pascal, seorang mathematician zaman dulu pernah berkata ya, bahwa all men's misery derive from not being able to sit quietly in a room alone. Artinya apa? Semua kesengsaraan manusia, paham ya Des ya? Itu hanya terjadi kalau apa? Kalau kita tidak punya kemampuan untuk bersedia duduk misalnya di dalam sebuah ruangan sendiri nggak ngapa-ngapain. Kenapa bisa kita sengsara di sana? Karena kita lebih apa? Lebih fokus kepada isi kepala kita. Ini maksudnya apa? Contoh paling gampang sederhana. Teman-teman ketika Desi pulang masuk kamar. Ceritanya nih ya, ini udah selesai nih, anak udah tidur, udah apa ya kan ceritanya ini masuk kamar. Ceritanya sendiri gitu ya misalnya ya. Biasanya, mungkin yang gampang gini aja deh. Kalau ke WC aja deh ceritanya. Di WC biasanya kita kalau nggak bawa apa? Handphone. HP. Kalau nggak bawa buku. Kalau nggak bawa apa? Majalah. Kalau nggak sekalian di WC-nya ada apa biasanya? Ada TV gitu ya. Cuma sekarang TV-nya ada di HP. Iya. Kadang-kadang juga bawa musik. Nah teman-teman kita bisa lihat gak di sini? Betapa kita takut untuk ada di situ, nggak ngapa-ngapain. Tapi kita butuh temen gitu, tahu gak? Kalau bisa telepon, kita telepon. Tapi padahal kalau kita diem di WC, kalau kita nggak ngapa-ngapain, sebenarnya akan terjadi yang namanya istilahnya sesuatu yang inspirasi kedatang gitu. Ini contoh. Maksudnya kenapa saya mau ngomong gitu? Karena pernah gak suatu ketika Desi duduk di WC nggak ngapa-ngapain, diam aja. Mungkin berlaku juga bagi banyak orang ya. Di WC kebetulan nggak sengaja
nggak bawa HP, nggak sengaja nggak ada buku di sana, nggak sengaja nggak ada majalah di sana, nggak sengaja jadi otomatis nggak bisa nonton TV dan nggak sengaja nggak bisa nelfon, bener ya? Berarti kan bengong dong di sana kan? Iya. Nah ketika bengong dia diam gitu kan, kalau orang bilang ya hati-hati nanti kesambet gitu ya. Tapi yang terjadi adalah keluar dari WC dia bilang saya dapat ide. Pernah nggak ada orang kayak gitu? Pernah nggak ada cerita kayak gitu? Pernah. Saking ada ceritanya kayak gitu, sahabat saya Dik Doang, dia membuat satu kursi mirip dengan WC, toilet, dia taruh di ruang tamu. Lalu orang tanya sama dia, Bang Dik, kok ada toilet di ruang tamu? Oh iya, itu karena itu sumber inspirasi saya, gitu. Nah, jadi poin dari cerita ini sebenarnya hanya ingin menggambarkan betapa ternyata di dalam sebuah keningan, di dalam sebuah kesepian itu kita punya sensitivitas yang tinggi terhadap apa? Terhadap bisa punya kemampuan mendengarkan suara hati atau kecerdasan yang ada di dalam diri kita sendiri. Makanya dari kata inspiration, dari kata apa, Des? Inspired. Inspiration dari kata spirit. Spirit itu artinya apa, Des? Non-fisikalitas. Jadi kalau non-fisikalitas, spirit berarti apa? Kalau non-fisik, berarti badan bukan? Iya. Bukan, kalau bukan. badan kan fisik. Bukan badan. Roh. Iya, bukan badan berarti kan? Iya. Iya. Bukan pikiran kan berarti kan? Bukan. Bukan. Jadi bukan badan, bukan pikiran. Bukan energi juga. Jadi non-spirit. Non-spirit lah yang menjadi pandunya kita, ya. Apapun juga nanti teman-teman mau sebut itu apa. Nah, berikut adalah 3 cara bagaimana kita bisa bersahabat dengan sepi. Oke ya, apa aja, Des? 1, dekat dengan alam. 2, non-judgment. 3, pay attention sama pas. Yuk kita bahas sama-sama ya. 1, dekat dengan alam biasanya tubuh kita adalah akumulasi daripada alam yang kita konsumsikan. Betul kan, Des? Betul, ya. Jadi tubuh kita adalah makanan yang kita konsumsikan. Makanan datangnya dari alam. Jadi berarti tubuh manusia adalah produk alam. Dan alam adalah ekstensi kepanjangan daripada manusia. Paham ya teman-teman sekalian? Makanya kenapa menyenangkan ketika kita dekat dengan alam. Dekat dengan alam bisa dengan apa? Dengan pantai boleh gak, Des? Boleh. Menghirup udara segar? Boleh. Memijakkan kaki ke tanah? Boleh. Ke rumput? Iya. Ke pasir? Ke air? Dan sebagainya. Paham ya? Dekat dengan alam. Selain itu dekat dengan alam apa lagi? Misalnya ngobrol sama tumbuhan boleh? Ada. Boleh. Atau istilahnya bercocok tanam atau berkebun, menyiram bunga boleh? Apapun juga. Desi suka apa? Kucing, anjing, ya. Dan sebagainya, peliharaan yang lain, mungkin burung atau apa mungkin, ya. Berbagai hal yang mendekatkan kita dengan alam, termasuk kita bersyukur juga kalau Desi sama saya kita tinggalnya di Bandung, kita selalu dapat udara yang baik. Ya. Bermandi, sinar matahari. Nah, matahari. Bagus gak, Des? Bagus banget. Ya, itu juga salah satu kita upaya dekat dengan alam. Jadi untuk kita mendapatkan satu yang namanya kita get in touch with our spirit, maka kita dekat dengan alam. Untuk mengoptimalkan kecerdasan yang ada di badan kita dan kita punya sensitivitas untuk mau mendengarkan apa yang ada di dalam untuk memandu kita. Makanya kenapa ada istilah yang orang bilang, apa bedanya inspirasi dengan motivasi, Des? Tahu gak? Jadi bedanya hanya cuma kalau motivasi idenya dari luar. Kalau inspirasi idenya dari dalam. Jadi kalau bahasanya when
we get hold of an idea, itu idenya dari luar, kita termotivasi. Tapi when the idea get hold of us, itu kebalikannya, justru datangnya kita dari dalam. Ya. Jadi sekali lagi teman-teman sekalian, satu, dekat sama alam itu satu hal yang sangat baik. Ini juga salah satu strategi ya yang akan mendekatkan kita kepada kesehatan. Karena sehat bersahabat dengan pertemanan hati ya. Oke, satu. Yang kedua, no judgment. Artinya apa? Ada namanya label, ada namanya analisa, apalagi ada namanya labeling, analyzing, apalagi ya, judging, dan sebagainya semua. Kita kadang-kadang sering membuat satu yang namanya kayak asumsi, kita selalu berkomentar terhadap satu kejadian atau apa. Pernah gak sekali waktu Desi melihat sesuatu itu bukan istilahnya, ini harusnya gini, seharusnya begitu. Kalau istilahnya orang bilang, kalau seharusnya begitu itu bahasa Inggrisnya namanya what if. Nah, bagaimana kita membuat satu yang namanya kita pindahkan atau kita geser dari what if menjadi yang namanya what is. Apa itu what is that? Artinya, it is what it is. Gitu. Artinya, ketimbang daripada apa seharusnya, kita melihat segala sesuatu apa adanya. Nah, maksudnya itu. Nah, jadi teman-teman sekalian, contoh yang paling gampang belajar untuk no judgment, tidak berkomentar adalah dengan ketika kita melihat segala sesuatu, biarlah kita hanya cukup menjadi saksi aja daripada apa yang ada. Ada loh kejadian ini, ada apa? Belajar untuk coba nggak komentar, caranya gampang. Nggak perlu komentar selama 5 menit aja. Bisa gak Des kira-kira? Lihat aja udah, nggak usah komentar selama 5 menit. Nah, ketika kita mampu tidak berkomentar selama 5 menit dalam segala hal, ya udah, kalau udah terjadi ya terjadi, kalau memang begitu ya begitu. Kadang kita naik motor atau naik mobil ya kan, jalan macet, harusnya nggak macet gini ya kan, ini harusnya begini, harusnya begitu gitu kan. Tapi sekali waktu mau gak kita exercise, belajar untuk kita bilang bahwa ya udah deh, apa adanya aja gitu. Ya udah macet, ya udah kita terima aja, betul kan? Betul, ya. Ya udah, namanya juga macet, pagi-pagi semua orang juga kan kayak gitu kan. Ya udah, nggak usah berasumsi apa-apa gitu, ya. Nah, kadang-kadang memang tantangannya dengan panca indera kita, apa yang kita lihat, apa yang kita saksikan, apa yang kita dengar ya kan. Kadang-kadang akhirnya itu menjadi material bagi kita untuk kita berkomentar. Apalagi kalau kita hidupnya di sosial media kan. Begitu ngelihat sesuatu apa-apa, bahkan kita ikutan komentar ya. Jangankan komentar di mulut ya, kadang-kadang kita ikutan komentar dengan kita tuliskan kan gitu ya. Dan nanti dibalas lagi komentarnya, ntar kita balas lagi terus-menerus ya. Akhirnya kita ada di kuadran 3 ya gitu ya. Jadi sesuatu yang seolah-olah urgen gitu, padahal sebenarnya nggak penting, tapi kita stuck habis waktu di sana. Nah, jadi teman-teman sekali lagi, belajar untuk tidak berkomentar atau tidak membuat satu analisa atau tidak membuat satu label atau tidak membuat satu judgement terhadap satu hal, apapun juga, selama 5 menit, kita mundurin lagi selama setengah jam, kita mundurin lagi selama setengah hari, sampai akhirnya kita bisa berhari-hari tidak berkomentar, sampai akhirnya kita bisa bilang apa, Des? Akhirnya kita bisa bilang ibaratnya, bahwa, oh ternyata saya bisa menerima segala sesuatu apa adanya, bukan seharusnya. Nah, itu yang akan membantu kita untuk bisa bersahabat dengan sebuah keheningan. Paham ya teman-teman sekalian? Jadi itu nomor 2. Nomor 3 yaitu adalah pay attention terhadap napas. Kenapa kita pay attention terhadap napas? Karena pikiran kita, mind, dari kata markata artinya monkey. Apa Des monkey? Monyet yang senang loncat. Loncatnya kemana Des? Ke depan dan ke belakang. Ke depan mengarahkan kita pada rasa takut dan khawatir. Ke belakang mengarahkan kita pada rasa menyesal ya. Dan bersalah. Regret and guilty, fear and worries. Betul gak? Betul, ya. Monyet senang mengajak kita untuk meloncat ke depan, to the future.
Mengarahkan kita pada ketakutan dan kecemasan kalau kita tidak punya keikhlasan. Monyet akan mengarahkan kita meloncat ke belakang, to the past. Akhirnya ketika punya keikhlasan, akhirnya kita stuck trauma, ya. Kadang-kadang penuh dengan itu, dengan perasaan bersalah dan juga penyesalan. Karena tidak punya sebuah keikhlasan. Kalau punya keikhlasan, akhirnya jadi apa di sini, Des? Akhirnya menjadi pemaafan. Forgiveness. Kalau di sini, akhirnya menjadi sebuah petualangan ketika masa depan yang tidak pasti, tapi kita ikhlaskan, akhirnya menjadi sebuah petualangan. Tapi ketika kita tidak ikhlas, akhirnya menjadi sebuah ketakutan. Paham ya teman-teman sekalian? Nah sekarang pertanyaannya adalah, kalau monyet senang meloncat, kita paksain dia nggak boleh jadi monyet, jadi nggak boleh meloncat. Pikiran kita kira-kira bisa nggak? Nggak bisa. Ya. Monyet akan selalu meloncat. Cuma good news-nya, untuk meloncat dia butuh vehicle atau kendaraan. Nah pertanyaannya, kendaraan daripada monyet dalam meloncat, yaitu adalah napas. Nah, jadi monyet melalui nafas gitu, dia bisa meloncat. Sekarang, kalau napas kita pendek dan cepat, biasanya ternyata gerakan napas kita itu cerminan daripada gerakan pikiran kita atau pengalaman kita. Contoh, kalau kita lagi marah, lagi kesel, lagi kecewa, kira-kira nafasnya pendek dan cepat. Ketika kebalikannya panjang dan pelan. Biasanya kalau dapat rejeki gitu gak, Des? Lebih relax. Lagi jatuh cinta, iya gak, Des? Iya. Lagi dekat dengan orang yang dikasihi, loved one, napas kita panjang dan pelan. Paham teman-teman di sini, kita lihat di sini. Nah, jadi kesimpulannya apa? Kita tidak bisa mengontrol pikiran kita, tapi kita bisa mengontrol nafas kita. Kenapa kita tidak bisa mengontrol pikiran kita? Pertanyaannya. Karena, apalah sekali lagi, ingat teman-teman yang udah sering saya ajarin, pikiran kita seperti gelas, yaitu adalah si mind itu. Isi pikiran kita adalah yang disebut dengan namanya thoughts. Isi pikiran kita setiap hari isinya ada berapa? 14.000 sampai 16.000 topik setiap harinya. Yang didapat dari mana ini semua? Didapat melalui panca indera kita. Makanya kenapa isi pikiran kita tidak bisa kita kontrol. Paham kan? We cannot control the content of our mind. Karena semuanya nggak sengaja, semuanya kelihatan. Kita buka handphone aja, semuanya masuk. Cuma pertanyaannya, Desi mau membuat satu identifikasi dengan isi pikiran kita. Mau? Nggak mau. Karena apa? Karena balik lagi, kita tidak tahu isinya apa. Ya. Dari 14 sampai 16.000 topik, ternyata salah satu peneliti mengatakan bahwa isinya katanya, salah satunya ya, Dr. Jonas Chang pernah menulis, biasanya isi pikiran kita biasanya adalah repetitif, itu-itu aja. Biasanya unnecessary, nggak penting dan unimportant. 85% negativitas. Kenapa negativitas? Karena pikiran senang dengan drama dan konflik. Makanya mentalitasnya versus. Dan 90% unreliable. Artinya apa? Tidak bisa diandalkan.
Jadi kesimpulan dari cerita ini, isi kita mayoritas adalah Sampah dong. rubbish. Ya. Nah, jadi kesimpulannya, tapi ada gak kalau kita belajar isi kita menjadi apa? Menjadi banyak juga pengetahuan Ilmu ya, dan ilmu. Betul ya? Nah, makanya kenapa orang bilang sekali lagi adalah apa? Jadi kita bagaimana caranya untuk mengasah dan menseleksi isi pikiran kita. Membayangkan pikiran kita sebagai pisau. Pisau itu bagusnya tajam atau tumpul, Des? Tajam. Betul. Maunya tajam. Pertanyaannya, kalau tajam bahaya atau tidak, Des? Tergantung. Tergantung. Tepat sekali jawabannya adalah tergantung. Tergantung siapa yang pegang. Betul. Nah, siapa yang pegang itu disebut dengan namanya hangkara. Nah, jadi kita yang memegang pikiran kita. Bisa gak kecerdasan kepikiran kita pakai untuk berbuat yang buruk? Bisa aja. Betul. Pisau yang tajam bisa dijadikan untuk kriminalitas. Bisa gak pisau yang tajam kita jadikan untuk kebaikan? Bisa. Bisa saja, tergantung daripada kita yang memegangnya. Makanya kenapa teman-teman sekali lagi di sini menjadi sesuatu penting bagaimana caranya kita bisa memegang pikiran kita. Padahal pikiran kita adalah si monyet, gitu. Nah, jadi jawabannya adalah apa? Kita balikin lagi ke sini tadi, yaitu adalah jawabannya adalah dengan cara kita take care napas kita. Karena begitu kita take care napas kita, maka pikiran kita akan ikut. Paham ya, Des ya? Nah, makanya kenapa dalam prinsip napas ternyata napas berhubungan dengan apa? Berhubungan dengan yang namanya, kalau dikatakan itu yang disebut dengan namanya komando center, atau yang disebut dengan namanya persepsi, yang memberikan instruksi kepada tubuh. Kalau instruksinya dikomandoi, didominasi oleh stres, maka tubuhnya akan berproteksi, tidak terjadi pertumbuhan dan kemajuan. Tapi kalau didominasi oleh rileks, maka yang terjadi adalah tumbuh dan berkembang. Ini yang disebutkan dengan namanya aktivasi rest and digest. Kalau ini aktivasinya fight or flight. Oleh sebab itu makanya kenapa untuk kita dekat dengan kesepian, bersahabat dengan sepi, kita belajar mengatur pernafasan kita. Nah, nafas bisa buang, bisa tarik nafas dan buang nafas. Nah, keunikannya kalau kita mau didominasi lebih banyak oleh relax response, maka waktu buang nafasnya harus panjang. Jadi dia lebih panjang daripada saat narik. Tapi ketika kita berproteksi, waktu lagi stress respon, lagi mungkin ada ancaman, itu tujuannya juga mempertahankan kita deh, supaya kitanya nggak kenapa-napa gitu, nggak meninggal juga gitu. Makanya kenapa kita harus tarik nafas, makanya biasanya kebalikannya, biasanya tariknya yang lebih panjang, buangnya yang lebih pendek. Nah, pada saat itu terjadi aktivasi yang namanya stress response. Nah, jadi sekali lagi teman-teman sekalian, ini yang disebut dengan namanya sesuatu yang otomatis, autonomic nervous system. Kalau stress response disebut dengan namanya sympathetic nervous system. Kalau relax response disebut dengan namanya parasympathetic nervous system. Nah, jadi kalau parasympathetic nervous system yang menjadi dominan daripada kehidupan kita, hanya akan terjadi kalau apa? Kalau kita rajin buang nafas yang panjang, berarti tarik nafasnya yang dalam. Kalau kita biasanya didominasi oleh stress response, tarik nafasnya lebih panjang, biasanya 2 detik, buang nafasnya cuma 1 detik. Nah, kalau tarik nafas 2 detik, buang nafas 1 detik, berarti 1 menit kita bernafas berapa kali, Des? 20 kali. Tapi kalau kita tarik nafas yang panjang,
dalam buang nafas yang panjang, maka biasanya kalau kita tarik nafasnya kira-kira 4 detik, buang nafasnya kira-kira 5 detik misalnya ya, kira-kira. Berarti kira-kira dalam 1 menit kita bernafas kira-kira kurang lebih sekitar 6 kali. Kalau membayangkan kita punya motor, badan kita kayak motor gitu ya. Kalau tiap hari kita habis 20 liter terus, sama kalau tiap hari kita habisnya cuma 6 liter, kira-kira lebih ngirit yang mana? Yang 6 lah, Pak. Yang 6. Mau gak kita ngirit juga dalam hal kesehatan kita? Dalam hal effort usaha kita. Betul ya, Des? Betul, ya. Nah, oleh sebab itu kita pay attention terhadap nafas kita. Jadi kesimpulan dari cerita ini adalah untuk dekat bersahabat dengan sepi, maka kita pay attention terhadap nafas kita. Tarik nafas pada saat perut. Jadi waktu kita tarik nafas, perut kita lepas ke depan. Buang nafas sebaliknya. Jadi jangan dibalik. Pada saat tarik nafas, malah dadanya yang maju. Waktu tarik nafas, yang maju adalah perutnya. Kedua tipsnya yaitu adalah nafas dari nasal atau dari hidung. Jadi tarik dan buang nafas harus dari hidung. Tarik nafas, perutnya keluar, buang nafas, perutnya masuk. Ini adalah salah satu strategi yang kita bisa lakukan dari 3 strategi yang sudah kita jalankan tadi. 1, yaitu adalah dekat dengan alam. 2, yaitu adalah no judgment. Menerima apa adanya, bukan apa seharusnya. Dan yang ketiga, yaitu adalah pay attention sama napas kita. Pada saat itu, dengan kita rajin melakukan hal ini, maka pada saat itu sepi akhirnya menjadi sahabat kita. Dan ketika sepi menjadi sahabat kita, kita seneng nggak kalau istilahnya being lonely tadi? Jadi kalau bahasanya enjoy in myself. Ketika saya bisa menikmati saya dan diri saya, nanti ketika kita bergaul, bersahabat, bercengkerama, bersama-sama, kebersamaan dengan orang lain, mudah gak orang lain juga menyukai kita? Mudah, ya? Kalau saya aja suka sama saya, masa orang lain gak suka sih sama saya? Betul. Ya, kurang lebih gitu teman-teman.